Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Segenap pimpinan baik cabang Muhammadiyah ataupun Aisyah Harapan Jaya yang semoga dirahmati Allah, segenap para pengurusnya, para jamaah, para anggota dan simpatisan, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah menjadi manusia pilihan, ya. Karena yang bisa hadir ke tempat ini adalah orang-orang pilihan, gitu ya. Padahal Bapak Ibu bebas mau pergi kemana saja, mau jalan-jalan, mau shopping di pinggir BKT atau di mana, tapi memilih sini itu adalah sebuah pilihan. Yang kedua, kita bersyukur karena kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Nikmat masih bisa beraktivitas, nikmat masih bisa berjumpa dengan kawan kita, masih bisa melangkahkan kaki kita. Itu adalah satu nikmat yang tiada tara. Maka ini harus kita syukuri. Nah, oleh sebab itu sebagai tanda rasa syukur kita ini tentu dengan begitu dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan tentu kami taati. Ketika Allah memanggil kita untuk menuntut ilmu yang itu merupakan kewajiban bagi kita semua, maka kita patuhi. Jamaah rahimakumullah, materi masih melanjutkan. Tema besar kita adalah berkaitan dengan manajemen husnul khotimah. Upaya kita Ibu untuk mengakhiri hidup ini dengan kebaikan, namun itu harus kita ikuti dengan mengakhiri urusan kita setiap hari dengan kebaikan. Nah, itulah hakikat daripada husnul khotimah. Kita sampai kepada bab yang ketujuh, yaitu pentingnya muhasabah diri selama hidup. Maka sulit rasanya kalau kita tidak bermuhasabah diri untuk meningkatkan diri kita. Yang dimuhasabahi tentu yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Hadis ini dikategorikan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita ada 4 hal. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beranjak kedua telapak kaki seseorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ini udah kita bahas. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Jasadnya digunakan untuk apa?
Yang ketiga, wa an ilmihi fima fa'ala fi. Ilmunya bagaimana mengamalkannya. Dan yang keempat, an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Ini harta agak ribet ya. Harta itu dari mana, ya, cara mencarinya, terus mengelolanya, dan bagaimana cara untuk mendistribusikannya. Inilah yang seringkali harta ini yang menjadi masalah dalam hidup. Yang tiga sudah kita jelaskan. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan yang keempat, yaitu berkaitan dengan harta. Artinya seberapapun harta kita itu maka harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka memang harta ini menjadi sesuatu yang luar biasa, karena memang di dalam Al-Quran juga Allah sering menyebut itu, ya. Allah sering menyebut itu, ya, makanya tentu ini menjadikan hal yang penting buat kita semua, ya, terutama berkaitan dengan bagaimana agar harta kita itu untuk menolong kita, harta itu akan memuliakan kita, harta itu akan menjadi kita mudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Jangan sampai nanti harta yang kita miliki itu justru menghambat kita menuju kepada surga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita di dalam surah 18, ya, ayat 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banuna, harta dan anak-anak itu adalah zinah, sebagai perhiasan. Jadi dalam bahasa Arab ini baca sedikit keliru itu maknanya berbeda. Maka ada kalimat zinah, kalau zinya dipanjangin, zinah itu artinya perhiasan. Tapi kalau zina lain lagi. Zina itu artinya hubungan, ya, artinya laki dan perempuan, tetapi yang tidak didahului dengan perjalanan pernikahan dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, inilah bahwa disebut di sini yang pertama al-mal, harta. Harta ini memang sungguh luar biasa. Karena kalau orang punya harta itu luar biasa. Gagahnya luar biasa, gayanya luar biasa, begitu ya. Apalagi kalau orang yang baru punya harta, begitu ya. Ya, kata kawan saya itu jalannya aja beda. Jangankan jalannya, batuknya aja beda ya. Bapak Ibu bisa bedain nggak batuknya orang punya duit sama nggak punya duit? Ternyata beda, Pak, itu ya. Nah, oleh sebab itu, itulah betapa ketika orang punya harta berkuasa apa saja. Katanya begitu ya. Karena harta itu pun manusia bisa melakukan apa saja, katanya. Karena harta itu pun bisa diraih apa saja. Nah gitu. Jadi ini seringkali duit menjadi segala-galanya. Makanya itulah dunia materialistis sungguh membahayakan. Nah oleh sebab itu maka Allah berpesan. Dan yang kedua, wal banun, anak, ini juga begitu ya. Anak juga dipesankan oleh Allah, ya, ketika itu anak kita juga menjadi kebanggaan buat siapapun. Karena apa? Itu sebagai zinah fil hayati dunya. Dan itu hanya sebagai perhiasan ketika hidup di dunia ini. Wal baqiyatus sholihah. Nah, tapi yang terpenting adalah al baqiyah as-sholihah. Al-baqa itu artinya kekal, as-sholihah itu amal soleh yang kekal, yang terus menerus. Itu lebih khairun, bisa menjadi pengharapan. Manusia Ibu dalam hidup ini biasanya tertumpu kepada dua.
Orang kalau sudah hartanya banyak kayaknya tenang, ya kan? Tabungannya banyak, tenang gitu. Padahal Rasulullah itu kalau terlalu banyak megang duit malah hidupnya nggak tenang. Suatu saat Rasulullah itu selepas sholat subuh tidak seperti biasanya. Habis sholat tiba-tiba langsung pergi gitu. Biasanya kan beliau menghadap ke jamaah, zikir. Beliau langsung pergi. Para sahabat heran, tapi diam saja. Gak lama kemudian datang lagi ke masjid itu dan berzikir. Setelah selesai sholat, zikir dan lain sebagainya, sahabat penasaran. Yang berani negur, yang berani tanya, ya Sayyidina Umar mesti ya. Umar tanya, wahai Rasul, apakah ada perintah baru? Kalau habis sholat langsung perang gitu aja, atau bagaimana Rasul nih? Kok? Ya baru saja saya begitu selesai sholat saya kepikiran. Semalam saya diberi amanah harta, uang, itu harusnya segera saya sampaikan, tapi saya kelupaan. Maka tadi begitu selesai sholat, saya langsung pergi aja. Saya nggak nyaman kalau megang harta terlalu banyak. Kalau kita kebalikannya Pak, kalau tabungannya sudah mulai pada ini, udah mulai stres gitu ya. Tapi Rasul malah kebalikannya, kalau megang duit terlalu banyak malah nggak tenang. Ya itulah bedanya ya. Nah oleh sebab itu Ibu, itu lebih menjamin. Apa yang lebih menjamin? Wal baqiyatus sholihah. Amal yang kekal yang Ibu amalkan, yang wajib udah selesai nih. Tapi yang dimaksud di sini adalah amal sunnah, tetapi yang Ibu amalkan secara rutin, itu namanya al-baqiyah as-sholihah. Kalau yang wajib kan udah selesai, memang harus dilakukan. Tapi ini sebagai upaya kita untuk menambal yang wajib, yang kurang-kurang itu. Dan itu khairun, lebih baik dibanding Bapak dan Ibu mengharapkan anak. Kan seringkali anak mengecewakan. Yang tadinya kita harapkan betul, tapi tiba-tiba kecewa, ada yang begitu ya. Ada juga yang anak nggak ingat orang tua dan lain-lain lah. Begitu juga harta kita juga begitu. Almal yang dulunya kita kayaknya kaya raya dan sebagainya, nggak taunya surut-surut, nggak bisa diharapkan juga. Tetapi yang bisa diharapkan secara baik itulah namanya al-baqiyah as-sholihah. Inda rabbika, di sisi Allah thawaban, dan itulah yang menjadi sawab. Sawab itu artinya pahala, imbalan. Wa khairun amala, dan itulah yang tentu menjadikan kebaikan yang sebagai harapan buat kita semua. Jadi mari kita diingatkan oleh Allah, sehebat apapun harta kita yang kita miliki, sehebat apapun anak kita, semuanya akan berpisah. Atau hartanya yang meninggalkan kita, atau kita dulu yang meninggalkan harta, begitu. Nah oleh sebab itu malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah memperingatkan itu juga. Makanya suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tani Jibrilu alaihi salam. Suatu saat malaikat Jibril alaihi salam mendatangiku. Dan malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kalian, maksudnya pesannya ke Nabi Muhammad, tapi untuk kita juga. Silahkan kalian hidup sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kalian akan jadi mayit. Dan wahbib man syi'ta fa innaka mafariqu. Silahkan kalian mencintai apa saja, mencintai harta, mencintai anak, mencintai istri, mencintai apapun, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mafariqu, itu semuanya akan berpisah. Entah hartanya dulu atau orangnya dulu, gitu kan? Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kalian beramal apa saja, tapi ingat, kalian akan dibalas sesuai dengan amal kita masing-masing. Yang salah satunya adalah Bapak dan Ibu, kita boleh mencintai apa saja, tapi biasa-biasa saja.
Nggak boleh mencintai sesuatu itu berlebihan. Sebab kalau kita mencintai, apalagi mencintai harta berlebihan, maka kita akan kecewa dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu, karena apa Pak? Harta nggak bisa menjadi sesuatu yang bakok kecuali amal soleh kita. Maka dari itu Bu, ibaratnya orang makan, ini kan mulut, selebar apapun mulut kita itu ada batasannya. Ya, jadi manusia tidak pernah puas dengan hartanya. Ya kayak gitu tuh manusia itu. Kepengennya sih masukin semua itu ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nasu, inna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu law anna ibna adama u'tiya wadiyan malan min dahab. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia itu diberi lembah penuh dengan emas, ya, satu gunung emas misalnya, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua, yang semisalnya. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah yang ketiga. Nah, makanya perut manusia itu tidaklah akan penuh, melainkan dengan tanah. Mulutnya kecuali disumpel dengan tanah. Maksudnya, ketika orang itu innalillah baru puas itu Pak. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan juga, seandainya ada orang bahagia dengan hartanya, ketahuilah bahwa pasti dia tidak akan pernah bahagia. Ya karena sabda Rasulullah begini ya, mari kita jangan tumpukan hidup kita ini dengan materi. Walaupun orang-orang barat sana itu memang apa istilahnya ya, mindsetnya itu pola pikirnya mesti materi, harta, kekayaan. Makanya yang dibutuhkan oleh manusia biasanya berkaitan dengan itu. Ya, pertama yang berkaitan dengan harta, ya, itu yang disebut dengan kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasarnya itu ya sandang, pangan, papan kata orang sana ya. Agak naik dikit, ya ini kan pemikirannya orang liberal, orang barat itu ya. Katanya kata Abraham Maslow waktu kita masih belajar di bangku sekolah atau kuliah itu ya. Nah ketika itu sudah terpenuhi ya kebutuhan dasarnya, makan dan sebagainya naik dikit, rasa aman. Yang pensiunan ini agak nyaman karena apa? Walaupun udah gak kerja masih dapat ya itu merasa nyaman gitu. Pokoknya kalau pegawai negeri udah punya rasa nyaman begitu, rasanya ini dunia udah enak gitu. Tapi bagi orang yang nggak punya pensiunan itu kan ketar-ketir. Ya nggak, ya kalau bisa mengelola uang, kalau tidak selesai udah. Rasa aman, ya udah, rasa aman udah terpenuhi. Saya udah pensiun enak, anak saya udah ya cukup semua, terus saya dapat pensiunan, udah nggak mikir macam-macam. Udah ini terpenuhi, naik lagi, yaitu ingin dicintai. Ya, manusia itu ingin dicintai dan tentu adanya rasa ingin disayang oleh siapapun. Ya, tapi ketika ini juga sudah dipenuhi, naik lagi. Harga diri menjadi taruhan, maka naik lagi menjadi ingin harga dirinya itu diakui. Nah, yang paling tinggi nanti yang kelima itu bagaimana dia agar menjadi orang yang bisa apa istilahnya tampil diri ya, tampil diri dalam pengertian bisa memberikan sesuatu kepada orang lain ya, menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Itulah aktualisasi diri kalau bahasa lainnya ya. Jadi sesuai dengan kapasitas kita, ilmu kita itu ingin berbagi dan lain sebagainya. Itulah tingkat yang paling tinggi. Satu pun nggak ada yang bernilai agama kan. Kalau yang bersifat materialistis. Padahal kebutuhan kita yang paling utama itu apa Pak?
iman, hati. Itu yang paling utama sebetulnya menurut agama kita. Ya kalau imannya itu sudah terpenuhi, itulah kebahagiaan di sana gitu ya. Maka mari jangan pernah kita menumpukan kepada harta. Kita nggak akan pernah bahagia. Bapak Ibu, inilah gambarannya orang kalau dinilai dari tingkatan status sosial manusia dalam konteks harta tadi ya. Makanya ada orang yang masih tingkatannya di bawah, masih agak merah ya. Ini bagaimana agar survival. Survival itu artinya ya bagaimana bisa bertahan hidup. Ya rumah masih mikirin ngontrak, kontrakannya belum habis sudah pusing. Besok harus bayar lagi. Ini kan ya waktu kita awal-awal berumah tangga kan begitu. Ada orang lewat dikiranya mau nagih kontrakan gitu kan, deg-degan juga ini. Sementara belum gajian gitu kan. Gajian belum diterima itu udah ada daftarnya itu Pak. Ini untuk itu gitu ya. Masih pening kepalanya itu. Ya macam-macam ya, kebutuhan macam-macam, tapi bagaimana yang penting bertahan hidup. Kalau udah akhir bulan agak mending. Dulu saya di rumah sakit ya udah sasarannya koperasi. Makanya terima kasih kepada pengurus koperasi yang betul-betul menyambung nyawa kata Pak Firdaus itu ya. Pak Firdaus pernah jadi pengurus koperasi kan? Pengawas pernah, pengurus pernah gitu ya. Jadi betul-betul itu banyak amalnya itu. Makanya koperasi masuk surga nanti kayaknya itu. Atau yang ngurus koperasinya atau koperasinya ya. Iya. Jadi makanya udah banyak orang bermasalah itu ya di koperasi itu ya, jadi gajinya habis tapi masih berani ngambil ini ngambil itu gitu. Ini masih survival. Naik dikit namanya security. Security itu artinya udah aman tuh. Bayar sekolah anak udah nggak pusing ya karena udah naik dikit kan, gajinya udah naik. Ya kalau mau berita naik gaji itu senengnya orang jamak. Tapi begitu ada penundaan kenaikan gaji stres lagi gitu ya. Itu security, udah aman, udah nyaman tuh, udah nggak berpikir lagi, bahkan udah punya rumah sendiri, udah bisa makan dengan enak, uangnya masih bisa nyisa, bahkan dikit-dikit udah mulai nabung begitu, itu udah security, udah mulai enak. Yang lain lagi yang hebat ini udah sukses, sukses ini udah hebat itu. Mau ganti motor, mau beli rumah lagi itu udah bisa, udah nggak masalah. Bahkan punya mobil kemarin ganti mobil lagi itu sudah sukses itu orang. Dikiranya sukses itu udah puncaknya. Dalam Islam belum. Karena ternyata Pak, banyak orang yang sukses tapi hidupnya nggak bahagia. Saya pernah ketemu pasien Pak, dirawatnya di VVIP, duitnya itu nggak berseri Pak. Saya tanya, Bapak gajinya berapa? Kata dia, saya nggak pernah gajian Pak. Ustadz saya nggak pernah gajian. Lah terus, ya saya yang gaji mereka. Ya karena saya punya perusahaan banyak. Masih muda. Ya. Lah terus penghasilannya berapa sebulan? Ya tidak kurang dari 1 miliar. Saya kaget. Oh 1 miliar saya bilang. Bapak kok sampai kaget begitu? Iyalah saya bilang. Lah emang Bapak kerja di sini berapa gajinya? Saya bilang 7 koma. Tanggal 7 sudah koma. Makanya kalau udah tanggal 7 ke atas sudah mulai itu ya, silaturahim ke koperasi lagi gitu ya. 7 koma tadi ya. Tapi apa dia bilang? Saya menderita Ustadz. Saya menderita. Hidupnya menderita. Yang saya pikir dulu itu ketika saya udah kaya raya, serba punya, mobil ini udah ada, mau kemana, mau pelesir kemana saja, mau habis ini persir kemana sih. Sekarang saya bisa. Mobil anak saya satu-satu dibilang. Tapi saya menderita, sampai hari ini saya dirawat udah 3 hari aja. Istri saya, anak saya belum ada yang nengok, sibuk semua itu. Nah terus bapak ibu yang mondar mandir di ruangan bawah itu siapa? Itu pembantu sama sopir saya. Saya menderita, untuk sekedar tidur saja saya nggak bisa Ustaz.
Dia hanya bisa tidur paling lama 2 sampai 3 jam selama 24 jam itu. Itu pun harus pakai pel dulu, minum pel baru bisa tidur. Lah bapak nyender aja tidur. Itu karena saking bahagianya gitu loh. Ya harus dinikmati, nggak masalah. Itu ya Pak. Bahagia tidur itu nikmat. Karena banyak orang yang nggak bisa tidur. Sungguh Pak, menderita dia bilang. Menderita. Karena apa? Ternyata yang paling tinggi itu bukan sukses. Tapi apa? Signifikan. Signifikan itu apa? Signifikan itu dalam bahasa agama itu namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Merasa penting, merasa berarti untuk orang lain. Dia merasa bahagia karena berarti untuk orang lain. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya karena dia berarti buat orang lain. Gak mesti harus kaya Pak, gak mesti harus banyak duit. Tapi yang ada adalah hati, apa namanya, cara berpikir, mau berbagi kepada orang lain. Itulah tingkat yang paling tinggi, namanya signifikan. Kalau tingkat ini kalau dalam bahasa Al-Quran namanya masih khosirun, masih rugi, masih apa ya, belum nutup lah kira-kira begitu ya. Kalau naik sedikit ini security itu namanya muflihun, sudah beruntung, artinya udah bisa nabung apa. Nah, yang ini juga hebat nih, namanya sukses, itu namanya al-faizun dalam bahasa Al-Qur'annya. Tapi yang lebih hebat lagi bukan al-faizun ini, tapi apa? Anfa'uhum, bermanfaat untuk orang lain. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya buat orang lain. Nah ini ibu-ibu Aisyah sebelumnya masih mengalami kesulitan. Ya kita mungkin masih mengalami kesulitan, tapi ibu memikirkan orang sulit. Itulah orang yang paling bahagia. Jadi orang yang bahagia itu sesungguhnya Pak, bukan orang yang banyak duit. Mungkin kita dikategorikan bagi sebagian orang masih miskin, tapi Bapak Ibu masih mampu memikirkan orang miskin. Itulah sejatinya kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari Pak, bahwa itu sesungguhnya pola pikir, bahwa itu adalah bukan kepada banyak duitnya atau tidak, tapi mindset, cara kita berpikir. Merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Setelah itu ada sebagian kecil saja kita berikan ke orang lain. Bukan ini Pak yang hebat itu. Karena hari ini Pak, mohon maaf, di tingkatan sukses justru banyak orang yang stres, banyak orang yang gila Pak, banyak orang gendeng itu gara-gara ini nih. Banyak duit, banyak harta luar biasa, tapi banyak yang bunuh diri juga. Ya, itu bukan orang yang susah Pak. Nah emang yang ketangkap itu orang miskin itu Pak. Lo gimana miskin? Gajinya nggak pakai seri. Iya Pak, listrik udah nggak bayar dia, mobil dikasih, bensin juga dia nggak mikirin, beras dikasih. Coba gimana tuh? Tapi kenapa kok masih korupsi? Karena masih mindsetnya itu kurang terus. Lah duit berapa miliar pun, apalagi miliar, triliunan aja kurang. Itu persoalannya apa? Dia tidak menjadi orang yang bagaimana ada untuk manfaat orang lain. Mari Bapak Ibu, kalau bisa sebagai hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka nanti kita lihat dalam berbagai hadis ya. Ini hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Muslim. Merasa bahagia karena bisa memberi sehingga berarti bagi orang lain. Jadi signifikan itu maksudnya orang yang merasa berarti untuk orang lain. Walaupun sedikit, bukan persoalan sedikit dan banyaknya, tapi bagaimana kita perhatian kepada orang lain.
Bu, syukur-syukur kita bisa memberikan manfaat banyak. Kalau nggak bisa, sedikit. Kalau nggak bisa, satu aja. Kalau nggak bisa, minimal nggak bikin masalah. Udah. Di Muhammadiyah itu prinsipnya begitu. Syukur banyak, nggak bisa sedikit. Nggak bisa sedikit, satu. Nggak bisa satu, jangan bikin masalah. Orang kalau sudah bikin masalah itu sengsara hidupnya. Baru kelihatan batang hidungnya, ngomong, ya si kunyuk datang dah. Itu udah repot itu, ngomongnya kunyuk lagi. Ya. Ini kalau ada dia bilang kan kayak di sana tempat saya. Kalau ada dia, masalah sedikit aja ribet, pakai kol-kolah. Iya, masalah yang seharusnya sepele kalau dia datang jadi ribet. Ada orang begitu, Pak. Di sini ada nggak, Pak? Ada, mana orangnya? Oh nggak ada ya, nggak ada lah. Masa ada? Ya, harapan jaya kok. Harapannya jaya begitu ya. Mari Bapak Ibu, kita terus melangkah. Walaupun mohon maaf, kita bukan orang sukses yang dianggap oleh mereka-mereka itu, yang banyak segala-galanya itu. Tetapi sukses yang sesungguhnya adalah ini Bu. Prinsipnya, sukses yang sesungguhnya adalah kita masih dalam kekurangan, tapi masih memikirkan kekurangan orang. Kita susah, tapi masih memikirkan kesusahan orang lain. Mungkin kita kategorinya miskin, tapi kita masih memikirkan orang miskin. Itulah hakikat orang yang sukses sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya orang bahagia pun bukan karena yang banyak duit. Makanya di dalam hadis ini, apa disebutnya oleh Rasulullah? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ini dari Hakim bin Hizam radhiyallahu dari Nabi sallam. Beliau sallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maknanya, Bu? Itu artinya kalau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah itu artinya memberi lebih baik dari menerima. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah kebahagiaan itu hanya diperoleh bagi orang yang membahagiakan orang lain. Bapak Ibu akan bahagia karena Bapak Ibu membahagiakan orang lain. Makanya prinsip bahagia itu apa, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi orang yang bukan berarti ya, makanya orang yang punya prinsip memberi terus memberi itu bukan berarti nggak boleh menerima, karena kita nggak mungkin memberi kalau nggak menerima, kan Bu? Ya nggak bisa lah kalau kita nggak menerima, masuk mau memberi dari mana? Tapi prinsipnya begitu menerima kasih, terima kasih. Atau bahasa kakek saya di kampung itu namanya berkat. Brek kudu diangkat, maka hidupnya barokah. Men kue hidupnya barokah, nek nompo berkat, brek kudu diangkat, kata kakek saya. Oh bener juga ya. Kalau berkat itu Pak, nggak langsung diangkat, itu basi, mambu itu. Kalau kita doyan makan, tapi kalau tidak angkat kasih orang lain. Segera, karena apa? Ketika kita punya prinsip terima kasih, pasti Bu hidupnya berkah. Ya Bu ya. Dan inilah yang jiwa yang dimiliki oleh ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu atau bapak-bapak di Muhammadiyah ini. Hari ini yang terpikir bagaimana kita memikirkan umat. Padahal bisa jadi di rumah, sebetulnya di rumah itu sebetulnya Pak, itu pendaringan kita lagi mau jomplang juga. Tapi kita masih memikirkan orang lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Bukan karena kita banyak harta. Buktinya orang yang banyak harta hidupnya stres, tertekan. Saya menderita Ustadz. Menderita Pak. Ya, kita kan bahagia terus ya kan Bu? Ibu coba lihat, tidak ada yang besengut, yang terus stres, nggak ada saya lihat satupun nih. Semuanya ceria, bahagia. Apalagi kalau kita lagi ngaji gini kan bahagia terus kan. Persoalan nanti begitu keluar uyang lagi masa bodoh. Tapi yang penting di ruangan ini Bapak Ibu wajahnya saya lihat ceria gitu ya.
Bapak Ibu, makanya kenapa Pak, harta harus dikelola dengan baik. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita ingin jadi orang kaya, berbagi. Gitu kan? Makanya tugas kita apa, Pak? Ingin menjadi orang bahagia dan sukses. Al-Quran menyebutnya fasalli li rabbika wanhar. Yang pertama, kita disuruh mengabdi kepada Allah dengan sholatnya, ngajinya, fasalli. Yang kedua, wanhar, berbagi. Ibu-ibu yang kami hormati, ketika ibu menanam 1 bulir jadi berapa? 7. Yang setiap 7 100. Jadi berapa di jumlah? 700. Belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Bu, mohon maaf, kalau hanya makanan kita makan, diri kita mungkin badan kita sehat, iya, dan mungkin jadi kotoran saja. Tapi yang kita dermakan kepada orang lain, itu nanti yang akan menolong kita, dan itu yang akan terus berkembang. Gitu kan? Makanya Pak, 1 jadi berapa? 7 kali 100, 700. Bahkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Bahasa Cinanya itu cangcung namanya. Nyah-nyoh gitu loh. Itu orang kalau cangcung mesti kaya itu orang, ya. Mari Bapak Ibu, tanam kebaikan. Ya kalau kita sholat, sehebat apapun sholat Bapak Ibu kan 10 paling banyak setarnya, ya. Tapi kalau ibu memberikan sesuatu, itu berapa setarnya? 700. Kali berapa? Tak terhingga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membersihkan harta dengan berzakat. Jadi Bu, mari khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Makanya kalau ada orang menerima infak atau sedekah, disuruh mendoakan yang memberikan itu. Bapak Ibu, kenapa? Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi penentram jiwa bagi mereka. Jadi begitu kita keluarkan, baliknya berapa tadi Bu? 700. Itu paling sedikit tuh. Keluar 1, 700. Ibu kan ada tromol, ya. Begitu masuk 1 rupiah jadi berapa Bu? 700. Kalau 1000? 700.000. 10.000? Wis angel Bapak ngitungnya. Begitulah Pak. Jadi bukan persoalan kaya dan miskin. Makanya ibu itu, bapak itu, kita ini prinsipnya, mari kita banyak infak, banyak sedekah, mumpung kita masih miskin. Sebab kalau sudah kaya Pak, itu sedekahnya susah, karena udah besar kan. Ya kalau orang punya triliunan kan paling tidak miliaran juga kan. Ya miliaran. Ya kalau kita kan enteng, enak memberikannya, ya. Jangan bilang jadi orang yang punya amal namanya kebatinan. Kan ada orang kebatinan, ya. Ya, kamu kok enggak? Ya, nanti kalau saya kaya baru ini. Tapi cuman itu seandainya, umpama, apabila nanti. Tapi kayanya kapan enggak jelas. Tapi maka dari itu bukan itu prinsipnya. Prinsipnya adalah mari kita infak sedekah ketika kita miskin. Itu kan? Enggak banyak hitung-hitungannya Pak kalau orang miskin. Kalau orang kaya, oh banyak hitungannya. Apa dikira kalau orang kaya itu nggak banyak utang Pak? Oh utangnya banyak. Orang miskin
Ya banyak juga. Stres nanti ya. Di dalam hadis Rasul bersabda, makanya selesaikan urusan harta di dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal nafsul mu'minina mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Pak, kalau bisa mari jangan hutang. Ya Bu ya. Orang kalau banyak hutang itu siangnya nggak enak, ketemu yang ngutangin nggak enak, malam tidur nggak nyenyak. Kalau banyak utang ya. Kalau bisa jangan hutang. Kalaulah utang, pastikan bahwa kita bisa bayar. Apalagi kalau utang terus lupa nggak kebayar, salah satu yang bisa menahan orang harusnya bisa masuk surga secara langsung, gara-gara punya utang nggak ada yang bayar, dia nggak bisa masuk surga secara langsung, Pak. Orang yang mati syahid pun harusnya kan masuk surga langsung tuh. Orang mati syahid itu Pak, masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Tapi gara-gara punya utang nggak bisa masuk surga. Yang langsung ya. Makanya Rasulullah itu kalau mau menyolatkan jenazah, beliau mesti ngasih pengumuman. Wahai sahabatku, apakah jenazah ini punya utang? Kata Sayyidul Amin, ada Rasul. Apa ada yang membayar? Ada, saya sebagai ahli warisnya. Rasul jadi imam. Suatu saat ada seorang jenazah begitu Rasul tanya, apakah jenazah ini punya utang? Ada Rasul. Ada yang membayar? Gak ada yang ngacung. Yaudah kamu sholati sendiri kono. Jadi suruh keluarganya aja yang nyolatin. Rasul pergi. Itu hukuman dan itu bagian dari sanksi. Mari Bapak Ibu, jangan nikmat dengan hutang. Ya. Karena di dalam hadis nanti lanjutannya, yughfaru lisyahidi kullu dambin illa daina. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Tuh. Hutang menjadi penghalang sehingga orang itu masuk surga secara langsung. Bapak Ibu, orang bertakwa selamat dengan hartanya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sai wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu diukur dari kemampuan dia untuk menjadi orang bertakwa, harus bisa mengelola harta yang kita miliki. Makanya ketika kita pun punya harta, tidak boleh terlalu pelit, tidak boleh terlalu boros. Makanya ayat Al-Quran menyatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak boros begitu, dan tidak pula kikir, pelit, kedekut, apalagi macam-macam ya. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Mari Bapak Ibu, makanya ketika kita mau mengeluarkan sesuatu itu harus berhitung.
bukan hitung-hitungan. Apa bedanya berhitung dengan hitung-hitungan, Bu? Berhitung itu orang cerdas yang bisa menghitung sehingga antara pengeluaran dan pemasukan akan balance atau bahkan bisa save, bisa lebih. Tapi kalau yang hitung-hitungan pelit tadi, ngitung ini tuh ya. Jadi mikir gitu ya. Jadi hitung-hitungan tuh begitu ya. Jadi kita ini bukan pelit, tetapi berhitung. Berhitung itu boleh, karena jangan sampai yang harusnya kita beri nafkah malah nggak dikasih. Itu dosa. Terutama kalau bapak ini ya anak, istri dan lain sebagainya ya. Nah itu menghitungnya itu karena itu. Nah, yang berikutnya adalah hak atas harta ada 3. Jadi ketika kita punya harta, memang ada orang yang memikirkan hakul linafsi untuk kita semuanya. Jadi begitu banyak duit, ya langsung pokoknya yang dipikirin kita beli ini, beli itu. Hakul adami nggak kepikir. Hakul adami itu janji, utang kepada saudara kita ya. Hak kita terhadap saudara kita mungkin bisa karena janji, mungkin bisa karena utang. Apalagi hakullah. Hakullah itu dari infak, sedekah dan zakat. Nah oleh sebab itu ibu, kalau ibu dikasih duit oleh suaminya atau kalau ibu baru gajian, itu yang dipikirin harta mal atau harta mall? Oh mall dulu ya kata bapak, harta mall dulu gitu ya. Ya kalau ke mall dulu pak, mohon maaf, hakul adami nggak kepikir. Hakullah apalagi gitu ya. Harusnya nih, karena ini datangnya dari Allah sesuai dengan ayat tadi, makanya harusnya hakullah dulu dipikirin nih. Kalaulah ibu nggak punya kewajiban zakat, ya minimal infak. Kalau nggak infak juga minimal sodakoh. Nggak punya duit juga minimal senyum. Makanya apa dalam hadis? Tabassumuka fi akhi wajhika sodakoh. Senyummu terhadap saudaramu itu sodakoh. Suatu saat ada orang miskin ngadu kepada Rasul, ya Rasul enak jadi orang kaya itu. Emang kenapa? Saya sholat, dia sholat. Saya saum, dia saum. Saya dikir, dia dikir. Tapi giliran dia memberi, saya nggak bisa, Rasul. Dipeluk oleh Rasulullah punggungnya. Jangan salah. Walaupun kalian nggak punya duit, tapi tabassumuka wajhika sodakoh. Senyummu terhadap saudara itu melebihi sodakoh yang jutaan itu. Udah, kamu senyum aja sama orang lain. Makanya kalau ada pengurus masjid, Pak, pengurus Muhammadiyah datang ke rumah, Pak, saya mau bangun ini, bangun ini. Kalau bapak nggak punya duit, senyum aja. Tapi kalau bapak punya duit, senyum juga, tapi kantongnya keluar juga kan. Gitu. Pak, kalau yang dipikirin hakullah dulu, setelah itu hakul adami, udah beres kita. Maka harta bapak dan ibu, Allah akan membukakan pintu-pintu rizki dari manapun. Yakin itu. Tapi kalau ini nggak kepikiran Pak, udah. Kalau ini hakullah dulu tadi, kalau hakul linafsi dulu Pak. Hakul linafsi itu apa? Yaitu tadi sandang, pangan, papan untuk mikirin dia gitu dulu. Itu nggak pernah cukup sampai kapanpun. Lah bapak ibu diberikan emas 1 kilo, jangankan 1 kilo, 60 kilo aja kurang. Di rumah kan ada 60 kilo. Yaitu Mas Bambang, Mas Joko itu berapa kilo itu ya? Itu Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah materi nggak pernah cukup sampai kapanpun. Lah terus kita mau ngapain di dunia ini? Makanya Bu, mari harta kita itu mestinya, kan ada orang ngomong harta itu kan nggak dibawa mati. Salah. Harta harus dibawa mati, jangan untuk di dunia doang. Caranya bawa mati gimana? Jangan kayak orang Cina itu. Orang Cina itu kan bawa matinya dibawa ke kuburan kan? Sampai teklek yang jelek aja dibawa. Caranya bawa mati gimana? Titipin tuh ke anak yatim. Titipin tuh ke sini apa namanya? Ya ke PCM. Itu caranya. Jadi nggak keberatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang terfikir pertama hakullah dulu. Kalau yang terpikir hakullah seperti ayat tadi,
Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menanam satu bulir karena yang terpikirnya Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu di manapun. Jangan kita membatasi miskin karena yang menganggap miskin kita. Dikira kalau rezeki itu dari gaji. Kayak saya dulu kerja di rumah sakit misalnya, dikira kalau yang gaji yang namanya rezeki itu dari memang gaji dari rumah sakit, tapi rezeki kan dari mana saja, Pak? Iya enggak? Bisa jadi malah rizkinya lebih kenceng daripada gajinya kan? Lalu gimana enggak? Oh, gajinya untuk nyicil koperasi kok. Ya itu. Ya, gajinya kan udah dipotong langsung koperasi. Kita kadang-kadang nggak nerima duit. Ya cuma nerima stroke. Habis nerima stroke. Lah gitu katanya lah kok. Pura-pura kaget lah kemarin waktu gotong makanan nggak terasa ya. Bapak Ibu, mari mulia dan bahagia dengan harta nih ya. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Pertama, memang punya rasa hub, cinta, seneng. Yang pertama apa, Bu? Minan nisa, pasangan. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Terus berikutnya, wal qanatiril muqantara, harta yang berlipat. Itu Pak, pakai gelang itu sampai sikut. Saya tadi waktu berangkat ke sini itu ada perempuan, udah itu nggak pakai jilbab, itu anting-antingnya kayak roda becak itu, gondol-gondol gitu. Itu pakai karena saking apa ya, begitu bangganya dengan emas itu ya. Itu telinganya orang nggak berat gitu sampai gede begitu ya. Ada yang nggak puas, itu mohon maaf di bibirnya. Ibu nggak usah berlebihan, biasa aja. Kalau mau pakai silahkan, tapi nggak usah berlebihan, nggak usah tampil-tampil yang aneh-aneh. Itu ya, mendingan TTP untuk apa? Biar kita menjadi Jadi ayat Al-Quran ini apa? Karena apa? Dalam Al-Quran wanita, anak-anak, harta yang banyak. Jadi jenis emas, perak, kuda pilihan, mobil, maksudnya ya, binatang ternak. Di rumah ngurusin perkutut aja tuh. Panggil sholat ke masjid nggak datang, nggak buru-buru ya, atau suruh ngaji males gitu ya, burung aja diurusi. Udah gitu, apalagi sawah ladang, maksudnya sampai di sana ya, punya di villa dan lain-lain. Tapi ingat kata Al-Quran, menariknya ya, dzalika mataul hayatid dunya, itulah mata. Mata itu apa? Kesenangan, tapi kesenangan yang sedikit. Bu, nikmatnya dunia itu seberapa, Bu? Dalam bahasa Al-Quran itu da'iqah. Da'iqah itu sa'dulit itu. Sa'dulit itu kalau ibu masak gitu ya, satu kuali besar, ingin tahu ini asin, asam atau manis, tul, itu dunia tuh. Kalau kalian kata Rasul ingin membedakan mana dunia dan nikmat dunia dan akhirat, silahkan kalian pergi ke pinggir pantai itu, celupkan jarimu di ujung pantai itu, di air, coba lihat yang tertinggal di ujung jarimu itulah kenikmatan dunia, sedangkan air yang tertinggal itu adalah kenikmatan akhirat. Jangan pernah kalian tukar. Maka perintah Allah apa di sini? Wallahu indahu husnul ma'ab, yang disebut oleh Allah tadi dari keluarga kita, harta dan sebagainya. Mari kita jadikan Pak sebagai sarana, sebagai alat untuk lebih mempercepat kita masuk surga. Bahkan masuk surganya Pak langsung tanpa hisab, tanpa adab. Penak toh? Penak. Kepengen nggak Bu? Apa usaha ibu untuk masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab? Apa yang usaha yang sudah diberikan Bu? Minimal doa dulu deh. Doanya apa Bu? Agar masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Ibu-ibu, lah kepiye itu ibu? Pengen masuk surga langsung tapi doanya belum tahu Bu apa? Tadi yang disebut oleh Bapak, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Tapi jangan karena cintanya doa itu, Bu, subuh apa? Robana, Pak. Duhur robana, asar robana ya Bu, ya robana. Kata malaikat, ini robana lagi mesti Ibu. Benar robana ya. Rasul itu Pak, memang betul tidak pernah meninggalkan doa robana itu. Tapi ingat, robana itu kenapa disebutnya sebagai sapu jagat? Karena Rasul meletakkan doa robana itu setelah minta semuanya, mungkin ada yang tertinggal, maka ditutuplah oleh Rasul dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kalau Bapak diundang oleh tetangga Bapak, mungkin ada selamatan, ada besek. Itu ada orang Pak, doanya panjang, udah nggak ngerti juga, dikasih kode amin amin amin, masih terus aja panjang. Itu sering kali kan? Iya, udah dikasih kode aja masih doa terus. Udah lapar, udah apa masih terus. Ah, begitu si baca Robbana, ini baru nih. Tapi ada juga Pak, udah Robbana ada masih aja panjang lagi. Itu ngerjain namanya itu orang. Doa nggak usah panjang-panjang ya Bu, tapi doa yang makbul gitu kira-kira ya. Bapak Ibu, jadikanlah harta sebagai penolong. Kata Buya Hamka, emas, perak, harta ini semuanya, harta ini, makanya Al-Quran menyebutnya ini adalah zina, hanya sebagai hiasan. Makanya seringkali yang dimakan, mohon maaf, ini hanya jadi kotoran. Kata Buya Hamka nih, yang disimpan kadang-kadang menjadi rebutan. Ya, buat warisan akhirnya rebutan karena nggak tahu ilmu. Tapi ingat Bapak Ibu, yang disedekahkan itulah yang menjadi penolong. Mari Bapak Ibu, jadikan harta menjadi penolong kita. Jangan sampai juga Pak, harta akan begini nih anaknya. Akibat salah dalam mengelola harta, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dainya, raine itu Pak, jidatnya itu digosok, disertika pakai hartanya itu. Wah, mengerikan ya. Karena apa? Dia tidak bisa mengelola harta. Bahkan ketika dia meninggal Pak, minta ditunda. Padahal Allah sudah mengingatkan kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Itu kan? Ya, nanti kita lihat. Mari agar harta tidak membuat kita menjadi terpukau dan berpaku. Maka kita dilarang alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Lupa Pak, memang kalau udah dengan duit itu. Karena saking lupanya Pak, jalan aja beda. Seringkali kalau orang banyak duit itu kayaknya kalau jalan itu nggak nginjek tanah. Kuntilanak kali ya. Itu begitu luar biasanya Pak pengaruhnya harta itu. Tapi begitu hartanya disita Pak, ya Allah rasanya dunia udah mau kiamat. Mari Bapak Ibu, kita mendengar peringatan Allah, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur, mau meninggal aja masih terus. Udah cengap-cengap, cengap-cengap Ibu tahu ya? Udah gitu. Kamu kenapa masih di sini padahal udah sekaratul maut? Keluarganya ngumpul semua, diusir. Kamu kenapa nggak di sini? Siapa yang nungguin tokonya di sana? Masih suruh. Padahal udah sekaratul maut, masih nungguin tokonya begitu. Masih ingat tokonya gitu ya. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti gitu ya. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Summa latarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Pak, gara-gara harta itu ditempatkannya di neraka yang paling, neraka VIP, VVIP. Neraka yang paling anu apa Bu? Ya, keraknya neraka itu apa? Jahanam. Ya, neraka jahim atau jahanam gitu ya. Kemudian kamu benar-benar melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Summa latarawun, summa latus alunna
yauma idzin aninain. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Jadi Bu, sekecil apapun yang kita nikmati, sekecil apapun yang kita makan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mari Bu, jangan kayak gini. Ibu ibaratnya orang kalau ngejar harta itu seperti lari yang ini. Ngejar duit tapi diikat di sini, kemanapun akan ikut. Dia berhenti juga Pak. Duitnya berhenti juga nih kalau Bapak berhenti, tapi kalau Bapak lari, ya lari juga. Makanya harta itu nggak perlu dikejar. Harta itu mestinya dijemput. Makanya Rasulullah menganjurkan kita, mari kita menjemput rizki, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Ibu, mudah-mudahan baru sampai liang kubur nih Pak, nih lubangnya masuk situ maklung begitu, udah selesai tuh, udah nggak kepengin lagi. Mudah-mudahan sadar kita bukan karena masuk liang kubur ya Pak, tapi sadar kita hari ini sehingga apa, semua itu akan membawa yang penting untuk menjadi kita lebih baik. Makanya alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hada wa makanu bi ayatina yadhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka itu main-main. Gara-gara harta Bu, sholatnya main-main. Apalagi ada orang sholat Pak, Allahu Akbar, di sholat main-main. Ada orang sholat Allahu Akbar, lagi sholat. Ya Allah, itu orang, saya kan sholatnya pernah datang terlambat karena dari mana itu. Saya pikir orang itu lagi ngapain, gak taunya mohon maaf lagi ngupil, setelah itu dilihat padahal lagi bermakmum. Kok bisa ya kayak gitu? Itu mohon maaf Pak, mari kita sholatnya itu harus benar-benar lah. Bapak pakai baju juga hati-hati Pak kalau sholat ya, jangan sampai nanti kelihatannya sepele tuh, ada tulisan sarung wadimor di belakang. Itu kalau bisa Pak, itu nyiksa Pak yang di saf berikutnya. Ini sarung wadimor. Kayaknya kalau sarung wadimor dia karena hadiah ya, ini orang kaya kok dapat hadiah ya. Itu sepanjang sholat mikirin sarung wadimor. Makanya kalau bisa tulisan wadimornya itu dilipat. Di atas dilipat gitu loh. Atau diteliti, kalau pakai baju ibu-ibu pakai mukena ditengok dulu. Jangan sampai pakai mukena pas bolong. Ibu di belakang itu kasihan. Ini orang pakai mukena bolong. Apa nggak tahu apa kenapa ya? Kasihan amat itu. Tapi saya mau kasihan dia orang kaya. Kok bolong ya? Orang udah pada ruku Pak, dia masih mikirin mukena bolong. Yang pakai batik ini harus hati-hati kayak saya ini. Jangan buat sholat. Ada orang sholat pakai baju batik, cap burung, gambar burung. Yang sholat mikirin nih burung pelatuk apa burung beo. Burung pelatuk kok cucuknya pendek. Orang sudah pada ruku, dia masih berdiri terus. Bu, mari kita beragama baik-baik benar-benar. Betul-betul ketika Bapak dan Ibu ke masjid itu dipersiapkan dengan baik, pakai baju yang terbaik, gak mengganggu orang. Kenapa? Yang terbaik itu di saf pertama, kan ini paling banter ngeliat tembok. Tapi kalau sudah saf yang kedua itu aneh-aneh. Pakai anak muda ditulis kaosnya dilarang membaca, itu jadi kepikiran juga tuh yang di belakangnya. Mari Bapak Ibu ya, sebagai penutup, makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mari Pak, jangan sampai melalaikan kita. Maka pesan Allah apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas lihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini peringatan Pak kepada orang beriman, peringatan tentang kebiasaan orang munafik. Salah satu kebiasaan orang munafik itu seneng ngumpulin harta tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Begitu mau meninggal baru dia nyesel. Saya mau, wahai Tuhan, sebentar aja tolong. Kalau kata anak Bekasi, swear Tuhan, sebentar aja. Ditanya mau ngapain? Saya mau sodakohkan. Kata malaikat, telat mas. Rupanya orang Jawa ini yang minta ditunda. Udah telat mas. Kata malaikat, kata yang lain udah cabut. Suruh nyabut. Nyabutnya itu Pak, nggak main-main. Makanya nanti wan nazi'ati gharqa. Ada orang yang nyabutnya itu di betok. Mari Pak, kalaulah nanti kelak dicabut nyawanya kita ini dengan pelan. Sebab nanti ada yang nyabutnya dengan wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman itu dengan lemah lembut seperti orang tidur. Mudah-mudahan ini semua harta yang kita miliki ini sebagai sarana untuk mempercepat kita masuk surga dan hidup kita di dunia ini mulia karena keberkahan dari harta itu. Jangan sampai harta kita memperlambat kita masuk surga, bahkan mengarahkan orang itu ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Sebelum saya tutup, biasa silahkan kalau ada yang ingin ditanya. Kalau ada, tutup ya. Cukup? Oh ininya. Oh ya baik. Biar langsung aja nggak? Monggo. Ya. Kemudian dianjurkan untuk bertobat. Pertanyaan saya, ada pendapat bertobat itu cukup sekali, tapi ada yang sering karena sering berbuat salah. Ya. Yang pertama bahwa di dalam hadis Rasulullah al-insan ma'anul khata' wa nisan. Manusia itu tempatnya salah dan luput. Ada yang menyebutnya ini sebagai makalah gitu ya. Jadi manusia itu adalah tempat salah dan luput. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ya ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Dan manusia itu memang diliputi keluh kesah terus kerjaannya, artinya dosanya banyak. Yaitu wa khairul insan, sebaik-baik manusia adalah wa at-taibun, orang yang bertaubat. Kapan kita taubatnya? Setiap kali kita melakukan kekeliruan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi fastaghfiruhu fil yaumi mi'ah marratin. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sungguh saya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, saya tidak kurang dari 100 kali setiap harinya. Bayangkan itu Pak. Rasul ini kan mohon maaf dijamin masuk surga, akhlaknya baik, masih tobat. Apalagi kita. Nah kita gimana? Belum jelas surganya, belum jelas tempatnya, kok berani-beraninya? Kalau begitu, tobat setiap saat kita melakukan kekeliruan. Bersegera. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ayat lain, fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jika kalian itu melakukan fahisyah atau perbuatan yang buruk, yang keji, audolamu anfusahum, atau mendolimi dirimu sendiri, dzakarullah, langsung insya Allah saya bahwa saya salah, maka fastaghfaru, kita disuruh beristighfar. Jadi kalau begitu, kapan tobat yang terbaik? Begitu kita melakukan kesalahan bertobat, walaupun maaf nih, kita walaupun nggak melakukan kesalahan disuruh tobat juga. Makanya nanti tingkatan tobat itu ada 3. Yang pertama tobat namanya istighfar sebagai tobat karena salah tuh. Yang kedua istighfar sebagai inabah. Inabah itu artinya kembali tetap berada pada jalan Allah tapi tidak melakukan kekeliruan seperti Rasul.
Yang ketiga, istighfar sebagai solusi dalam hidup. Karena ingat Pak, istighfar tidak mesti karena bersalah. Kalau ada orang nggak bersalah tapi beristighfar, itu untuk menaikkan derajatnya agar Allah semakin sayang. Kalau sudah Allah semakin sayang, maka naik lagi istighfar sebagai rahmah, sebagai solusi. Materi setelah ini itu yang akan kita bahas. Judulnya banyak. Ada yang The Power of Istighfar, kekuatan istighfar. Ada yang menyebut judulnya dahsyatnya istighfar. Nanti materi setelah ini besok, insya Allah bulan besok kita akan membahas itu yang berkaitan dengan istighfar, betapa dahsyatnya itu istighfar. Jadi kalau begitu kita senantiasa beristighfar kepada Allah setiap saat, apalagi ketika kita melakukan kekeliruan Pak, bukan hanya sekali. Kecuali kalau kita melakukan kesalahannya cuma sekali. Tapi kira-kira gimana itu Pak? Itu ya. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Cukup ya, kayaknya udah selesai. Ada lagi? Baik, kayaknya udah mafhum semua. Mudah-mudahan sesuai dengan. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa. Jadi terima kasih Pak narasumber semangat dan semuanya menjadi jelas bagi kita semua. Jadi Muhammadiyah itu memang semua yang dibicarakan, dijelaskan yang harus ada tadi. Jadi kita perhatikan ya dari awal semua ada tadinya, baik itu hadis maupun Al-Quran. Jadi tidak boleh menurut saya atau menurut guru saya, tidak boleh. Jadi yang kita dengar ini, yang ulama ini, yang dibahas ini dijelaskan kepada yang ada tadinya, yaitu antara Quran dan hadis. Nah, ini yang menjadi kekuasaan kita dan ini mungkin menjadi kelebihan di sekarang. Muhammad saya jadi tidak ada yang menurut saya harus begini atau menurut guru saya. Jadi semuanya berkarir Quran dan hadis. Bapak Ibu dan kawan lagi kalau sudah siap. Satu lagi saya coba ngomong bukan meminta tapi saya lupa sebetulnya. Aku yang lalu tapi aku rusak. Jadi kita membuka pintu surga. Ada orang mau untuk jam itu aja, tapi yang bagus. Kalau nggak ada yang baru, kalau nggak ada yang bekas yang baru, itu Bapak Ibu aku akan Oke, kita tutup.